Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji berikut syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Tuhan semesta alam, Tuhan yang rahmatnya melebihi segala sesuatu. Berkat rahmatnya lah sampai sekarang dan insya Allah selamanya kita akan senantiasa menuntut ilmu Allah dan mengamalkannya. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga selalu membasahi bibir kita sebagai bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara mensyukuri nikmat memiliki lisan, sehingga kita dapat selalu berzikir setiap saat, baik dengan hati maupun dengan lisan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tahun demi tahun telah kita lewati. Pada tahun ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, yakni bulan suci Ramadan. Pada bulan ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan marilah kita selalu berzikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kita ketahui bahwa salat adalah ibadah yang sangat penting bagi seorang muslim. Ternyata di antara fungsinya ialah untuk berzikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Pada saat itu, seorang hamba otomatis menggunakan dua organ badannya, yaitu berzikir dengan hati dan berzikir dengan lisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lidah karena mempunyai peran yang sangat penting di dalam kehidupan, terutama untuk beribadah, seperti membaca Al-Quran, membaca wirid, bertasbih, atau bahkan untuk berdakwah dengan pidato atau ceramah. Itu semua di antara fungsi utama diciptakannya lisan. Namun ketahuilah, di balik semua itu ternyata ada amanah yang sangat besar, karena maksiat pun sangat mudah terjadi sebab lisan, seperti penipuan, fitnah, ghibah, sumpah palsu, berita hoax, atau bahkan adu domba sekalipun. Maka tak heran jika Habib Abdullah bin Idrus al-Idrus mengatakan, Al-lasanu jirmuha saghir wa jirmuha kabir. Lidah itu bentuknya kecil namun bahayanya sangat besar. Sampai-sampai Allah memberikan dua pagar untuknya, yaitu gigi dan bibir. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua pasti tidak ingin hidup serba bersalah kepada siapapun, bukan? Kalau begitu, jika tidak ingin hidup serba bersalah kepada siapapun, maka biasakanlah diri kita untuk diam, terutama di hadapan orang tua dan guru, kecuali jika betul-betul mendesak. Karena sungguh tidak ada manfaatnya orang yang banyak bicara. Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Man kasyura kalamuhu, kasyura khata'uhu." Orang yang banyak bicara pasti akan banyak kesalahannya. Sang syair telah berkata dalam syairnya yang artinya, "Jagalah lisanmu wahai kaum manusia, jangan sampai ia menyengatmu, karena sesungguhnya ia adalah ular. Betapa banyak orang terbunuh oleh sebabnya. Orang pembani pun takut bertemu dengannya." Maka marilah kita belajar kepada Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq. Dari sangat takutnya beliau kepada fitnah lisan, maka beliau menyimpan batu di dalam mulutnya.
Apabila beliau ingin mengatakan sesuatu, maka beliau berpikir terlebih dahulu apakah itu baik atau tidak. Apabila itu baik, maka beliau keluarkan batu tersebut dan kemudian berbicara. Apabila itu sia-sia, maka beliau tidak keluarkan batu tersebut agar tidak berbicara. Di suatu cerita, Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya melewati seekor bangkai anjing. Para pengikutnya berkata, betapa busuknya bangkai anjing ini. Maka Nabi Isa alaihissalam menjawabnya dengan perkataan, betapa putihnya gigi anjing ini. Nabi Isa alaihissalam menegur para pengikutnya agar tidak menyebut ciptaan Allah kecuali yang baiknya saja. Coba kita bayangkan, kepada anjing saja beliau tidak ingin salah ucap, apalagi kepada manusia. Maka mari kita ambil pelajaran dari kisah tersebut. Jagalah lisan kita, basahi selalu bibir kita dengan berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan jagalah lisan kita dari segala ucapan yang tidak baik, apalagi dapat menyakitkan kepada saudara kita yang lain. Nauzubillahi min dzalik. Pada akhirnya, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa membimbing kita dalam menjaga lisan kita. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Hazanallahu iyyakum ila siratihil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.